Terima kasih teman hati, masih di sini di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tadi sebelum jeda Ustadz, bagaimana kita menangkal pengaruh-pengaruh dari luar sehingga toleransi antar umat beragama itu masih tetap terjaga? Ya, jadi kita berbicara mengenai peran. Ya, ada peran masyarakat, ada peran pemerintah. Kalau kita berbicara peran pemerintah sudah jelas, ada peran ideologi. Bahwa ideologi kita itu ada ideologi Pancasila. Ya kan, nggak boleh ada ideologi yang masuk ke negeri ini membawa ideologi lain ingin merubah. Itu berarti merusak kesepakatan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Dan Islam sangat menghargai itu. Ya, khilafah Islam itu adalah bahwa di dalam itu bentuk suatu kebaikan, ada kepemimpinan di dalamnya, dan ada ketentuan kesepakatan yang dibangun bersama-sama. Kita lihat di Indonesia ini, Indonesia adalah warisan umat Islam. Karena dibangun oleh keberadaan umat Islam yang begitu banyak. Ya, sehingga mereka yang paling punya kepentingan untuk memberikan toleransi yang besar. Kita lihat dalam sejarah bangsa kita, kenapa ada ideologi masuk ke sini, dibawa oleh orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia ini melebihi dari apa yang mereka inginkan, tidak bisa. Karena semua digali dari bumi Indonesia, ya. Tidak ada yang bertentangan antara Islam dengan Pancasila. Oke, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berat, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan. Dan itu juga sudah disebutkan dalam kehidupan kita berbangsa untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang bagus. Tugasnya sudah jelas. Memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Siapa saja dilindungi? Yang Batak, yang Minahasa, yang semua suku. Tidak ada yang tidak dilindungi, ya. Kalau ada yang tidak dilindungi, maka kita harus pertanyakan peran pemerintah. Peran kita bagaimana? Nah, itu dia pertanyaannya. Peran kita seperti apa untuk menjaga toleransi ini? Peran kita ya tentu menjaga jangan sampai terjadi tindak kekerasan, ya. Jangan sampai terjadi proses ketidakadilan pada orang lain. Adanya kesamaan hak, adanya kesamaan kewajiban bersama-sama yang kita bangun. Adanya keinginan dari kita untuk saling membantu kepada sesama kita. Contoh kecilnya apa sih? Contoh kecilnya adalah kita bersama-sama nih sebagai bangsa untuk mengatasi masalah kesehatan di negeri ini. Ya toh, pemerintah lakukan pengumpulan dana yang begitu banyak dari masyarakat, 170 orang ikut semua. Kan nggak semuanya kepengen sakit. Tapi ketika ada yang sakit, uang kita toh. Duit kita itu loh yang kita kumpulkan tiap bulan, kita bantu saudara-saudara kita yang sakit. Terjadilah harmonisasi, ya kan? Wah, kita ini bangsa yang besar. Tahun 2030 generasi Anda ini akan megang milenial, bonus demografi, 360 juta orang. Kira-kira berapa beras yang dibutuhkan? Banyak. Banyak. Kira-kira berapa stasiun TV yang akan tumbuh lagi? Banyak. Tapi yang jelas Kompas TV masih tetap ada. Kompas TV masih ada. Gitu ya. Amin dong. Amin. Nah ini. Jadi toleransi penting. Ya. Toleransi itu persoalan apa? Ini. Hati ya? Persoalan hati yang sedang kita bicarakan di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Jadi masalah hati ini luar biasa, ya. Jadi harus kita jaga betul-betul, jaga betul-betul. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Dengan apa? Dengan perhatian yang penuh. Bahwa kita harus hidup bersama orang lain dan kita tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain. Karena kita makhluk sosial ya. Nah, makhluk sosial. Makhluk sosial itu bukan berarti kita sosial itu sama orang lain, enggak, ya. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang bisa memahami keberadaan dirinya, keberadaan masyarakat, keberadaan lingkungan, keberadaan negaranya. Itu yang akan cantik nantinya, ya. Di situ kita bisa mengembangkan diri. Kalau Anda sebagai mahasiswa, tugas Anda adalah apa? Belajar, mengembangkan keilmuan dengan baik, gitu kan? Ulama tugasnya apa? Ya ikut menasehati pemerintah, menasihati semua yang ada. Nah, kalau semua ini berperan dengan aktif, dia akan menjadi jalan dengan bagus. Nah, salah satu peran pemerintah di samping peran ideologi adalah peran lainnya itu peran apa? Regulasi, ya. Karena kalau dunia ini nggak ada regulasi, kacau. Harus ada yang mengatur begitu nah, ya. itu loh.
Misalnya pendirian rumah ibadah. Nah, itu tuh beberapa berita kan suka Muncul ya. suka muncul. Gara-gara hal tersebut akhirnya melunturkan toleransi antar umat beragama. Friksi itu, Ustaz. terjadi. Betul. Nah, saya kebetulan tinggal di wilayah di daerah yang toleransinya nomor 2 Indonesia. Salatiga. Ya. Nah, di Salatiga itu semua masyarakat beragamanya nyaman. Nggak pernah ribut-ribut gitu loh. Karena sudah saling sadar bahwa saya sering sampaikan ada keyakinan beragama, ada peristiwa beragama gitu kan. Nah, dalam peristiwa beragama kita sama-sama tuh toleransi. Tapi kalau keyakinan beragama kan tidak. Agamamu, agamaku. Iya, keyakinan beragama harus kembali kepada kitab suci masing-masing. Tapi kalau peristiwa beragama harus sama-sama. Gotong royong, bersihin kampung. Kan gitu ya? Kemudian ada orang yang sakit, tetangga kita bantu. Tetangga kita ada yang menikah, kita gotong royong, bikin teratak, bikin macam-macam, bantu masak segala macam. Itu watak orang Indonesia. Maka toleransi di Indonesia insya Allah akan terus jalan dengan baik. Amin. Selama ini loh milenialnya oke-oke punya. Nah, itu dia nih. Milenial ini kan banyak sekali pengaruhnya, Ustaz. Ada dari kemajuan digital, terus kemajuan teknologi, sehingga merubah pola pikir dan juga bagaimana sikap mereka. Ya. Nah, nanti akan ada pergeseran bagaimana toleransi yang nantinya akan diajarkan kepada generasi milenial ini atau sama-sama aja. Tahan dulu, Ustaz. Kita jeda dulu ya, Ustaz ya. Siap. Oke, kalau gitu tetap di sini di Taman Hati, di Kalam Hati, insya Allah.